Jadi kalau orang sudah tidak ada lagi maksiat di dalam hatinya, tak ada lagi iri di dalam hatinya, tak ada lagi dengki di dalam hatinya, tak ada lagi sombong sedikit pun di dalam hatinya, maka orang tadi akan Allah bukakan hijab. Tidak ada lagi penghambat, tak ada lagi sekatan antara dia dengan Allah. Jadi kalau kita sudah tak ada lagi hambatan antara kita dengan Allah, maka kita akan mudah untuk mencapai Allah. Ada sebagian ulama mengatakan seperti di hadapan kita kaca yang tembus. Kaca tembus, selama ni kaca itu berwarna, tak nampak kita di sebalik kaca itu. Entah apa di sebalik kaca itu, entah ada sesuatu di sebalik kaca itu, entah tidak, tak tahu. Tapi ketika kaca itu dirubah menjadi kaca yang bersih, yang putih, maka akan nampak di depannya banyak hal. Dan ternyata di hadapan kita itu adalah Allah. Itulah yang dimaksud fatankashifa lakal anwarul ma'arif, maka akan terbitlah daripada cahaya-cahaya ma'rifah, wa tanfariju wa tanfajiru min qalbika, dan akan timbul terbit daripada hati engkau daripada hikmah-hikmah, wa tattadhihu lakal asrar, dan semakin jelaslah terhadap engkau rahasia-rahasia Allah. Inilah yang disebut dengan ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itu tak perlu duduk di majlis pengajian, tak perlu duduk di bangku sekolah, tak perlu kuliah, dia dapat saja ilmu. Itu ilmu laduni itu. Siapa yang mendapatkan ilmu laduni itu? Orang yang sudah bersih hatinya. Bersih hati dari sombong, bersih hati dari takabur, bersih hati daripada iri, bersih hati daripada dengki, maka dia akan mendapatkan ilmu yang disebut dengan ilmu laduni. Itu dia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu laduni itu. Amin. Ya, tak tahu antara kita ini, antara antum ini bisa saja tidur aja, orang mengaji wak lolok aja, pulanglah jadi buyanya. Ada tu. Mengaji tidur aja ni. Tak pernah tak? Orang mengaji nengok kitab dah. Inyo baru ustaz baru membaca alhamdulillah wassalanya langsung lalu. Pulang kampungnya jadi kiainya. Ada orang, itu orang yang mendapatkan ilmu laduni. Biasanya orang seperti itu memang hatinya bersih. Tak ada iri, dengki, sum'ah apa tu tak ada ni. Tapi kalau masih banyak iri, hati, dengki di dalam dada kita, itu susah kita untuk mendapatkan ilmu laduni. Banyak para ulama mendapatkan ilmu laduni banyak. Ada dikisahkan dari banyak para ulama, di antaranya para masyaikh kita, ada yang nyo pulang lah 20 tahun mengaji tak jadi alim-alim. Padahal 20 tahun mengaji. Itu ke itu taruh aja dapat danya. Ilmu nak bertambah-tambahan. Jadi pasnya minta izin pulang ke kiai, pulang lagi kiai. Ngapa aku pulang mengaji balik? Tak ada bertambah do kiai. Tak ada bertambah ilmu lah. Mungkin memang terbatas otaknya mungkin untuk menggali ilmu. Jadi kata kiai, ia ingin pulang je, ya kiai. Jadi kata kiai, kalau ia ingin aku pulang je, pergilah pulang, kata kiai. Tapi ambil cubodak yang ada di laman rumah tu. Di laman rumah kiai ni ada batang, tu cubodaknya. Nangka. Nangka tu cubodak namanya. Ambil nangka tu, kata kiai tadi. Nangka ni dah masak, cubodak kalau masak. Ambil nangka tu, kata kiai tu, engkau makan, tak boleh lagi orang lah. Engkau makan sendiri, habiskan. Cuba dak godang, hampir orang sedang drum leh. Jadi kata ini juga, takkan mungkin dah. Banyak ini, takkan mungkin. Tapi karena perintah kiai, makan nangka tadi, makan cuba dak tu sampai habis, tak boleh bagi ke orang. Engkau menghabiskan. Dengan yakin, kalaulah habis engkau makan cuba dak tu, nangka tu, pulanglah, nak apa dah. Ya, dengan yakin yang suan suju makan cuba dak tadi. Yang suan suju, bayangkanlah. Cik cubodak godang tu hanya surang makan ni tu. Kan masa jumaan suruh makan. Tak tahu lok dia parik adanya pasu je tu. Pasu kerana yakin kiai menyuruh. Nyo adab tadi, orang kalau hatinya bersih, adabnya akan bagusnya. Makan. Dah selesai, dah habis semua ya. Dah habis semua cubodak tadi, sampaikan ke kiai. Kiai, habis, khalas. Untuk gaya orang Arab. Khalas, khalawis. Dah habis Yalah. Dah habis dah. Pulanglah aku ni.
pulang lainnya ke kampung. Padahal di pesantren 20 tahun pun tidak aja pandai lah. Cik macam doa aja pandainya. Orang bertanya hukum tak tentu dia. Orang mengajinya dah lolok. Dah dapat nak. Pulang lainnya ke kampungnya. Tiba di kampung sehari, 2 hari. Hari yang ketiga bermimpinya yang makan cobodak tadi. Apanya mimpi? Mimpinya bahawa ilmu sadonya yang lahnya dapatkan 20 tahun tadi, rupanya tersimpan di dalam cobodak tadi. Tersimpan dalam nangka tadi. Jadi dia memakan cobodak tadi tu, berarti lah sama mau mengambil ilmunya balik. Mau ngambil, maka pulang. Seminggunya di kampungnya lambat pesantren dan ramai muridnya. Itu banyak ulama seperti itu. Jadi kalau antum, kalau ada buya, kiai, ustaz menyuruh antum makan cobodak, aja basuh-basuh pula lah. Hampai lah itu. Habiskan cobodak kau, makan cobodak tu. Makan kau kata dia, makan. Bisa jadi ilmu yang didapat itu tu, sodonya itu ditransfer ke cobodak tadi. Itu ilmu laduni. Bin anwaril ma'arif, cahaya-cahaya ma'rifah. Min qalbika, tanfajiru min qalbika, yang timbul, yang memancar dia daripada hati engkau, yanabi'ul hikam, daripada mutiara-mutiara hikam, wa tattadahu lakal asrar, dan jelaslah bagi engkau itu rahasia-rahasia Allah, wa yatayassaru laka minal ulum, dan engkau akan mudah mendapatkan ilmu-ilmu yang engkau pun berhajat kepadanya. Maka itu ilmulah ilmu yang muhdatsah, ilmu yang baru, lati lam yakun laha dzikrun fi zamani sahabat. Kadang ilmu itu tak disebutkan di zaman sahabat, tidak ada di zaman tabi'in, tapi kita pun sudah mengetahui ilmu itu. Ilmu apa namanya? Ilmu laduni. Jadi di dalam syarah disebutkan ada kisah, kata Imam Nawawi Al-Bandari, Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali ini punya adik, nama adiknya tu Ahmad namanya. Ahmad nama adiknya, adik daripada Imam Al-Ghazali. Ahmad ini tak pernah mengikut solat kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali imam, dia tak pernah mau mengikut kepada Imam Ghazali. Tak pernah. Sekalipun tak pernah mau dia. Jadi Imam Ghazali menengok perangai adiknya macam tu, agak gelisah dia. Kenapa ni adik saya tak mau mengikut kepada saya? Dan kenapa ni adik saya ni tu kau tak mau mengikut? Datanglah Imam Ghazali kepada ibunya. Apa kata Imam Ghazali? Bu, ya Ummi, muri akhi Ahmad bi'tidai bi fi salah. Bu, tolonglah suruh Ahmad tu, Bu, untuk dia mengikuti aku salat. Suruhlah Bu Ahmad tu, Bu, dia mengikuti aku salat. Malu aku ketika aku ditanya orang, kenapa Ahmad, kenapa adik engkau tak mau belajar, tak mau mengikuti engkau salat? Orang lain mau menjadi makmum engkau, tapi adik engkau sendiri tak mau dia jadi makmum. Kenapa? Jadi kata Imam Ghazali, aku takut orang pun berburuk sangka kepada aku. Nanti orang berburuk sangka kepada aku. Ghazali aja perangai buruk. Buktinya adiknya aja nak ni mengikut salat kepada inya dah. Tolonglah Bu, suruh Bu agar dia mau mengikuti aku salat. Fawaqtada, kemudian dipanggil oleh sang ibu Ahmad, kemudian disampaikan, Ahmad, engkau ikutlah salat. Ikutlah salat dengan abang engkau Ghazali, karena dia kan ulama, dia orang alim, ikutlah dengan dia. Si Ahmad ini didengarkanlah nasihat ibunya. Ikut Ahmad salat dengan Imam Ghazali. Ketika pertengahan salat, fara'a anna fi batnil imam daman fafaraqahu thumma lamma faragha minas salah. Ketika salat itu, Ahmad di belakang, Imam Syafi'i di depan, Imam Ghazali di depan. Imam Ghazali imam, adiknya Ahmad di belakang salat. Dalam salat itu nampak oleh Imam Ahmad ini darah dalam perut Imam Ghazali. Darah saja dalam perut Imam Ghazali ini. Tak khusyuk dia salat Ahmad ini, mufaraqah. Dia berpisah dengan imam, dia salat sendirian saja. Lama faragha minas salat, setelah selesai salat, Imam Ghazali bertanya kepada adiknya Ahmad, Ahmad, lima faraqata fi salah. Kenapa engkau mufaraqah salat? Kenapa engkau keluar dalam salat? Kenapa engkau tidak lagi mengikut aku? Awal takbir engkau mengikut aku, tapi di pertengahan ini engkau tak mengikut aku. Kenapa? Ada apa?
Apa kata Imam Ahmad? Inni ra'aitu batnika mamlu'an biddami. Aku melihat perut engkau, Ghazali, itu penuh oleh darah. Perut engkau banyak darah, Ghazali. Aku tengok dalam salat tadi. Waqad kana al-imamu halatus salat yatadhakkarul mas'alah mutakhayyirah. Rupanya kata Imam Ghazali, kenapa engkau tahu? Aku nampak. Jadi kata Imam Ghazali, jujur Imam Ghazali, ya, tadi aku ketika salat aku sedang memikirkan beberapa masalah. Sebagian ulama mengatakan masalah itu masalah darah haid. Haid perempuan. Haid perempuan tu paling sedikit sehari semalam. Kebiasaannya 1 minggu. Paling banyak ada kaul mengatakan 2 minggu. Ada mengatakan 10 hari. Itu yang dibahas oleh Imam Ghazali dalam salat. Kan orang alim ni pembahasannya kalau dalam salat ilmu beda jawab. Kalau awak dalam semayang hitung-hitung awak piti. Manonan nawa sawit, kebun sawit. Itu yang bahas itu dalam salat. Kalau ulama dalam salatnya yang dia bahas ilmu. Tadakar. Jadi heran. Jadi itulah. Jadi kata Imam Ghazali, betul. Aku tadi dalam salat mengingat masalah ini. Jadi kata Imam Ghazali kepada adiknya Ahmad, Mat. Mat. Nyumpamunya orang aculah Mat ni kan. Mat ni. Kemana engkau belajar? Aina akhastal ilm? Di mana engkau belajar mendapatkan ilmu seperti itu? Jadi Imam Ahmad ni nampak isi dada orang, isi kepala orang, isi perut orang nampak. Kemana engkau belajar? Aku ingin belajar pula kepada orang yang seperti itu. Ni pasti ni ilmu laduni ni, kata Imam Ghazali. Ni susah mendapatkannya ni. Aku ingin, kata Imam, kata Syekh Ahmad ini, Syekh aku itu orangnya biasa saja. Biasa saja. Dia tak nampak ulamanya. Kerjanya saja tukang jahit sepatu. Ada sepatu orang rusaknya jahitnya. Ada sepatu orang rusak dijahitnya. Itu aja kerjanya. Sama je Albani apa kerja? Tukang bolo jam. Ujung-ujung ke Albani jazab je Albani kalah. Wa yasluhu. Ada yang rusak sepatu orang diperbaiki oleh Syekh tadi. Ada sepatu orang rusak diperbaikinya. Wa yasluhaha. Dia perbaiki. Datang Imam Ghazali kepada Syekh itu. Dicari oleh Imam Ghazali Syekh tadi. Faqala. Jadi kata Imam Ghazali, "Lau ya sayyidi, Ustaz, Syekh, tuanku, tuan guru." Kata Imam Ghazali kepada orang tadi, "Uridu an akhadhal ilma minka." Aku berkeinginan untuk mengambil ilmu kepada engkau, Syekh. Kata Imam Ghazali kepada tukang jahit sepatu tadi. Faqala, langsung dijawab oleh Syekh tadi. Kata Syekh tadi kepada Imam Ghazali, la'allaka la tatiqu ta'atan amri. Aku rasa, kata Syekh tu, engkau takkan sanggup untuk menjalani perintah aku. Padahal Imam Ghazali sudah menjadi ulama besar itu. Buktinya sudah mengajar, sudah menjadi ulama. Kata Syekh tadi, la'allaka la tatiqu ta'atal amri. Aku rasa engkau takkan mungkin sanggup untuk mengerjakan perintahku. Dijawab dari Imam Ghazali, faqala insyaallah atiqu dzalik. Insyaallah aku sanggup. Insyaallah aku mampu, Syekh, kata Imam Ghazali kepada Syekh yang tadi. Faqala, apa kata Syekh tadi? Aqnis hadhil ard. Bersihkan, sapu olehmu lantai ni. Sapu lantai ni sampai bersih, kata Syekh kepada Imam Ghazali. Falamma arada al-imam ayyaknisaha bil miknas. Manakala Imam Ghazali ingin menyapunya dengan sapu, inginnya pakai sapu Imam Ghazali, langsung dia berbicara Syekh tadi. Kata Syekh tadi, amruka amrahu bikansiha bil yad. Aku perintahkan engkau menyapunya dengan tangan, bukan dengan sapu. Tak pakai tangan. Di campaan sapu tadi, di Imam Ghazali nyasapu pakai tangan. Lantai sapu tangan. Falamma ra'a udhratan katsiratan jiddan. Manakala Imam Ghazali nampak kotoran banyak,
di lantai itu nih, kotoran banyak di lantai itu. Faqala dzalika syekh, maka kata kepada syekh, hadhil adrah, ini kotoran ini iya juga, iya kotoran itu sapu juga, pakai tangan kotoran tadi. Falamma arada al-imam ayyam sah siyabah, maka manakala Imam Ghazali nak membuka jubah ya, rencana dengan jubah nih, dengan jubah nak dibersihkan dengan jubah langsung, pakai tangan lama, pakai jubah lebih bersih, lebih banyak. Faqala lahu syekh, aknisaha ma anta alaihi minal libas. Ya, basuhlah, sapulah dengan pakaian engkau itu. Falamma arada yaknisaha birridha qal, manakala Imam Ghazali akan menyapunya dengan pakaiannya dengan penuh ridha, dengan ikhlas daripada hatinya, nahahu syekh. Lah terbaca, dah nampak isi hati Imam Ghazali oleh syekh. Kata syekh, dah cukup, kata syekh. Nah jadi, karena belum diperintahkan oleh guru menyapu pakai kain, pakai baju, Imam Ghazali lah dibukanya jubahnya. Jadi Imam Ghazali lah dibuka pakai jubah, belum syekh tu menyebutkan lagi. Jadi rencana syekh, sapu tu pakai jubah engkau. Belum syekh mengucapkan itu, Imam Ghazali dah membuka jubahnya. Jadilah terbayang bulu dari Imam Ghazali apa isi hati syekh. Gitu dia. Kau mana-mana nan tinggi gini ilmunya kan? Jadi rencana syekh menyuruh Imam Ghazali buka jubah engkau, jengku jubah. Belum syekh mengucapkan itu, Imam Ghazali lah dibuka jubahnya. Jadi kata syekh, lah cukup. Berarti Imam Ghazali ni dah lulus ni. Lah. Pulanglah. Ma anta alaihi minal libas. Dah, irji'. Falamma raja'al imam. Setelah manakala Imam Ghazali pulang ke rumahnya sampai ke madrasahnya.